izin bertanya. Silakan Mbak Francisca. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menanyakan materi takziah. Bagaimana pendapat materi mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia? Tadi sudah disebutkan di makalah bahwa kita sebagai tetangga ataupun teman daripada orang yang berduka atau orang yang bertakziah itu dianjurkan untuk memberi sedekah atau memberi makan. Lalu bagaimana pendapat pemateri tentang kebiasaan masyarakat Indonesia yang malah justru orang yang berduka itulah yang menjamu tamu-tamu yang bertakziah. Bahkan ada juga dari ada juga dari kisah nyata ada orang yang justru malah sampai berhutang untuk memenuhi itu gitu, untuk mengikuti kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Ya, oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kalau memang kelompok presentasi sudah siap memberikan jawaban, dipersilakan. Nggih, sekedap Ustaz. Ya. Ya, jadi pertanyaan Mbak Francisca tadi lebih bersifat kasuistik ya. Jadi tradisi di masyarakat, namun pada kondisi tertentu ada masyarakat yang tertekan gitu kan untuk melaksanakan hal tersebut ya, sampai dia harus berhutang gitu kan, hanya sekedar untuk melaksanakan tradisi tersebut ya. Jadi yang ditanyakan oleh Mbak Francisca ini, bagaimana tanggapan teman-teman ya menyikapi hal ini? Apakah kemudian konsekuensi hukumnya menjadi bagaimana ini mengadakan tahlilan dengan kondisi terpaksa jadinya? Ini bagi yang terpaksa ya, Mbak Francisca ya, karena terpaksa itu. Karena pada kenyataannya kan nggak semuanya dalam tekanan kan ya? Iya, biasanya itu karena orangnya kadang udah membayar rumah sakit gitu. Jadi artinya ini sifatnya kasuistik ya, tidak bisa digeneralisasi ya. Oke. Sehingga hukumnya juga harus dibedakan nantinya. Kalau memang ada perbedaan hukum, tidak bisa kita generalisasi juga. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab sepengetahuan saya. Menurut saya, kita kan disunahkan untuk membantu keluarga yang telah tertimpa musibah sebuah kematian, kan.
Nah, itu kita disunahkan, entah itu kita membantu itu berupa dengan memberikan uang atau memberikan sembako atau membantu dengan bantuan berupa tenaga seperti itu. Nah, kalau semisal kasusnya tadi kan apa Mbak? Kasusnya kan tadi sampai berhutang gitu kan, nggih. Kalau sampai berhutang itu menurut saya nggih lebih baik tuh nggih semampunya saja, sekiranya pantas di umumnya masyarakat di daerah situ tuh umumnya pantasnya itu seperti apa ya nggih sampun itu aja gitu. Itu aja, nggak usah yang terlalu muluk-muluk apa ya, nggak usah yang terlalu kayak yang apa terlalu sampai berhutang seperti itu, nggih semampunya saja. Kalau ada yang mau menambahkan, monggo. Mbak Naili, monggo. Iya, sedikit menambahkan ya kan, mungkin budaya seperti itu suatu budaya, kebiasaan dan kewajiban orang tuan rumah untuk menjamu tamu, kewajiban menjamu tamu. Jadi ya seperti yang dikatakan Mbak Vicky tadi, kalau emang keberatan juga nggak harus nggak wajib seperti itu. Seperti itu. Enggak, saya ada tambahan. Ya, kasusnya sudah jelas seperti tadi ya. Jadi melaksanakan kegiatan tahlilan karena itu sudah menjadi tradisi, tapi menyebabkan hal tersebut harus berhutang gitu kan. Nah, tinjauan hukumnya seperti apa gitu. Kalau tadi disampaikan Mbak Vicky dengan Mbak Naili, tidak harus seperti itu. Itu kan langkah preventif ya, sebelum terjadi. Ini sudah terjadi sebenarnya kasusnya. Ya, tinggal implikasi hukumnya bagaimana kalau seperti ini gitu kan. Ya, jadi kita harus kembali pada hukum asalnya dulu, ya. Jadi hukum asalnya tadi kan mengenai takziah, kemudian tahlilan, ya, terus memberikan jamuan dan sebagainya. Hukum asalnya adalah apa? Mustahab ya, mustahab, boleh, ya. Nah, kalau sudah boleh itu kemudian kok dilakukan, ini implikasi hukumnya apa? Berarti mendapatkan pahala. Pahalanya yang nanti tergantung ya biqadril ta'ab, biqadril kathrah, biqadri apa semuanya, biqadril ikhlas dan sebagainya. Ya kan? Ya monggo. Ya, artinya ini hukum dasarnya. Nah, sekarang ada satu kasus gitu kan. Jadi kalau dalam kondisi normal-normal saja itu sesuatu yang dianjurkan. Dan dasar dalilnya sudah banyak sekali. Walaupun tata caranya itu tidak harus sama loh ya, tidak harus disesuaikan. Nyari dalil tahlil ya yang disampaikan Rasulullah tidak ketemu-temu jenengan. Ya toh? Ya. Tapi ada dalil secara umum tentang apa kebaikan untuk menjamu tamu, kebaikan untuk membacakan Al-Qur'an bagi si mayit, ya, untuk membacakan apa kalimat thayyibah yang pahalanya bisa disampaikan itu ada. Ya, tinggal apa secara teknis bagaimana. Nah, ini kembali kepada masyarakat. Yang penting dasar hukumnya sudah ada, walaupun itu berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang bersifat umum. Nah, karena tadi mustahab, nih kalau dia dalam keadaan normal, maka itu semakin baik. Ya, kalau dalam keadaan tertentu, ya seperti tadi, ini sampai harus berhutang, itu. Nah, kita harus melihat ini punya konsekuensi hukum lain menurut saya, ya kan? Jadi sesuatu yang mustahab, ya itu nanti bisa arahnya ke sunnah, bisa sampai ke wajib, gitu. Ya, kalau yang yang mustahab atau sunnah ini mubah, gitu kan? Ini berkonsekuensi tidak positif,
ya, tertekan, harus berhutang dan sebagainya. Ini bisa konsekuensi hukumnya bisa menjadi makruh bahkan menjadi tahrim. Itu, nah makanya kita tidak boleh mengeneralisasi hukum, ya, karena bagi orang yang anti tahlilan, tidak suka tahlilan, kemudian mengatakan bahwa tahlil itu udah bid'ah, haram, ya, yang melakukan dolal, ya, dan sebagainya. Nah ini karena menjadikan satu kasus kemudian digeneralisasi, gitu loh. Padahal hukum awalnya kan bukan itu. Hukum awal tadi boleh, ya, atas dasar hadis-hadis, ya, maupun maqal ulama yang tadi melengkapi penjelasan hadis tersebut. Kalau sampai kok menghutang, ya, dan sebagainya, itu bisa jadi makruh, bisa jadi menjadi tahrim. Maka antisipasinya ya seperti tadi yang sampaikan Mbak Vicky, Mbak Naili, ya. Kalau memang dihadapkan kondisi seperti itu, ya nggak usah kemudian kita terlalu memperlihatkan egoisme dan pencitraan terlalu itu. Cukuplah dilakukan sesederhana mungkin. Kita nggak kehilangan nilai sosial kita, tidak kehilangan nilai ibadah kita, ya, dan itu tetap bisa terlaksana walaupun dengan sederhana mungkin. Apalagi saat ini banyak cara-cara masyarakat, ya, bagaimana kegiatan yang baik ini bisa terus eksis, ya. Contoh misalkan tadi, ya, berdasarkan dalil Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, kalau ada yang meninggal maka saudara-saudara, tetangga dekatnya itu kemudian membantu mereka memberikan bahan pokok untuk bisa diolah dan nanti diberikan kepada para pentakziah. Itu boleh, ada dasar hadisnya. Kasih makan tuh boleh, ya. Tapi teknisnya bagaimana? Kalau dia tidak mampu ya dibantu, ya. Terus sekarang juga ada kegiatan-kegiatan tahlil yang sifatnya rutin, yang itu dilakukan dengan cara model arisan, ya. Jadi berpindah-pindah, mereka membayar patungan sedikit, pada akhirnya ketika mendapatkan giliran dengan hasil patungan itu bisa. Ini kan sifatnya teknis saja. Teknis kan? Nah itu, kalau teknik itu monggo lah terserah. Asal itu bukan hal-hal yang bersifat makhdhah. Makhdhah apa? Ketentuan-ketentuan peribadatan dalam agama kita yang ketentuan dan tata caranya sudah ditetapkan. Contoh melaksanakan sholat fardu, contoh melaksanakan ibadah haji, contoh melaksanakan ibadah saum, maka kita nggak boleh bikin aturan-aturan sendiri. Gitu. Tapi kalau peribadatan secara umum seperti ini, ya monggo-monggo kerso. Jadi konsekuensi khususnya seperti itu, Mbak Francisca. Kalau memang dalam kasus seperti itu, ya bisa menjadi makruh bahkan menjadi haram. Karena membayar hutang itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Ustaz. Wajib, ya. Membayar hutang. Ya, ngadain tahlilan hukumnya apa? Boleh, sunnah, mustahab, apa wajib? Boleh. Nah, kenapa harus memperbandingkan sesuatu yang wajib dengan yang tidak wajib? Gitu. Jadi kita harus menggunakan di sini fikih prioritas. Apa yang kita prioritaskan sekarang? Gitu. Ya. Cuman yang saya sayangkan itu aja Jadi alasan karena merasa tertekan dan semuanya itu menjadi alasan dilarangnya tahlilan, dilarangnya takziah, dilarangnya itu yang, ya, makanya kita harus proporsional lah memberikan itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ngaten ya? Ya, oke. Ya, masih ada tambahan? Ada yang mau nambahin? Iya.
ya sama aja nanti dengan apa hukum menikah. Nah, kalian-kalian yang mau menikah itu, hukum menikah itu tidak hanya satu, ya. Nanti kalau berpatokan pada hadis an-nikahu sunnati, ya, apa ya, faman aba falaisa minni, misalkan. Nikah itu ada sunnahku, yang nggak mau nikah dia bukan umatku. Wajib berarti. Nggih. Wajib kan nikah? Ditafsir Ustaz, menjadi beberapa hukum. Lanje, berarti kan kondisional. Jangan menggunakan hadis itu kemudian secara letterless, secara tekstual. Ulama berpendapat hukum nikah itu tidak hanya satu, tapi hukumnya menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu kan? Ada yang makruh, ada yang sampai haram, gitu. Ya, kalau dalam kondisi normal saja, ya udah sunnah. Tapi dalam kondisi mendesak dia harus menikah karena takut nanti berzina, maka wajib, gitu. Ya sama halnya seperti tahlilah tadi, ya, dilihat konteksnya. Matan. Ya monggo diperhatikan dirinya sendiri-sendiri ini. Sudah masuk level mana sekarang? Wajib, sunnah, makruh, atau malah haram, gitu kan. Ya, monggo. Ya, silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan lain. Monggo, Mbak Menira ingin bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Izin bertanya, Ustaz. Oh, iya, monggo. Apakah boleh seorang penghafal Quran yang berhalangan membaca Yasin ketika ada seseorang yang meninggal, Ustaz? Apakah boleh orang yang berhalangan? Haid, Ustaz. Oh, haid ya, untuk membaca Al-Quran ya pada saat tahlilan itu. J. Monggo yang lainnya. Ngapunten Ustaz, izin bertanya. Iya, monggo. Apakah pembacaan tahlil itu harus bersama-sama atau diperbolehkan sendirian, Ustaz? Iya. Ya. Afwan. Ada 2 pertanyaan. Monggo nanti kelompok presentasi bisa memberikan jawaban lebih dahulu terkait dengan orang yang perempuan yang haid, apakah diperbolehkan ikut dalam jamaah tahlil tersebut ya, dan membaca surah Yasin di situ. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan tahlil, apakah
harus dilakukan perorangan atau berjamaah. Nami. Izin menjawab, Ustaz. Ya, monggo. Kalau misalkan ada besaran monggo jenengan tambahi. Saya pernah membaca literatur bahwa ada dalam permasalahan ini memang ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Dan yang memperbolehkan itu karena masa-masa haid itu adalah masa apa ya? Masa haidnya itu kan lama, Ustaz. Jadi boleh dengan bukan qasdul qiraah, tapi hanya niatan berzikir. Mungkin itu, Ustaz. Silakan dari teman-teman presentator untuk menambah. Monggo kalau ada yang ingin menambah. Ya, oke. Dari jawaban Mas Syauqi tadi bisa dipahami bahwa bagi orang yang berhalangan pun yaitu diperbolehkan, ya. Jadi dengan niat bukan qasdul qiraah tapi qasdul zikr, ya. Tapi sebenarnya sama saja ya, qasdul qiraah sama qasdul zikr ya, karena membaca itu juga zikr gitu. Jadi secara mutlak boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ya itu kan masalah lamsul mushaf, ya, memegang mushafnya itu ya. Dalam hal ini pun ya ulama berbeda pendapat mengenai tafsiran ayatnya. Itu kan berdasar pada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an tersebut kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini ada yang memahami ketidakbolehan itu ya bagi siapapun yang memang dia dalam kondisi hadas, gitu ya, hadas kecil maupun hadas besar, termasuk dalamnya tadi ada haid, ada nifas, ada istihadah, gitu. Ada yang memahami lain, ya. Ini yang disebut al-mutahhir, ini bukan kemudian orang yang punya hadas itu, tapi yang dimaksud adalah para malaikat yang suci, illal mutahharun, malaikat yang suci. Artinya dia tidak bisa menyentuhnya karena berada di lauhil di atas sana lah gitu kan. Itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para
para orang-orang suci itu. Yang dimasukkan di sini adalah para malaikat. Sehingga mushaf yang ada di atas di muka bumi ini ya tidak memasukkan di situ hanya orang yang mutahharun ya, artinya dia suci dari hadas ke sini. Orang yang tidak pun ya tidak apa-apa. Karena penafsiran itu tidak seperti penafsiran ulama yang berbeda pendapat tersebut. Itu. Jadi yang dilarang masul mushafnya, atau lamsul mushafnya, bukan qiraatul Quran. Gitu. Ya. Jadi ya monggo-monggo saja. Gitu. Mau itu biniyat qiraatul Quran atau biniyat dzikr, ya monggo mawon. Natan ya? Oke, baik untuk pertanyaan berikutnya. Atau ada yang ingin menyanggah, memberikan tanggapan, menambahi? Oke, baik, kalau enggak kita beralih ke jawaban untuk pertanyaan berikutnya. Tadi Nopo ya, saya lupa. Apa tadi pertanyaannya? Apakah tahlil Perorangan atau jamaah ya? Ya. Oke, boleh sendiri-sendiri, Ustaz? Ya, oke. Monggo, silakan. Pak Nelly mau jawab? Ya, monggo, Pak Nelly. Apa dong, Mek? Mami? Mau lah. Ya, monggo, kalau ada yang menjawab. Mbak Najma mau bertanya? Ya, Ustaz, izin bertanya. Ya. Ya, silakan menunggu jawaban. Bagaimana apabila di suatu masyarakat terjadi perbedaan penetapan awal bulan Syawal? Misalnya, ada satu pendapat mengatakan hari Minggu dan yang satu lagi mengatakan hari Senin. Apa yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat setempat? Ya, oke. Ustaz.
Ya, jadi Mbak Najma tadi bertanya jika ada dua pendapat mengenai penetapan baik awal Ramadan maupun awal Syawal, ya, dari dua pendapat berbeda itu bagi orang awam ya tentunya harus mengikuti yang mana lah gampangannya, ya, pendapat yang pertama atau yang kedua. Gitu. Ya, monggo. Mbak Vicky, Mas Rogi, Mbak Nelly. Saya mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Sinten tadi, Mbak Najma. Dan aku mungkin ya tergantung ormasnya. Kalau ormasnya, maksudnya menentukan yang A lebih apa ya? Kayak lebih ya yang ini gitu, ya udah yang lain ikut saja gitu. Insyaallah. Itu. Monggo Mbak Naili tambahin Mbak Naili. Jadi tergantung ormasnya ya. Ya. Ormas di Indonesia itu ada berapa? Banyak sekali. Ada banyak sekali ya. Nanti kalau tergantung ormasnya bisa banyak ini setiap hari bisa beda-beda puasa nanti, awal puasa. Dan bisa Idul Fitrinya nanti bisa banyak, tidak hanya 1 hari atau 2 hari, bisa sampai 3, 4 nih, karena perbedaan pendapat. Ya, monggo ada yang ingin menambahi? Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan Mbak Najma dulu ya, yang sudah dijawab Mbak Vicky tadi, ya, pokoknya tergantung ormasnya, gitu kan. Nah, ini juga nanti memicu kekacauan juga ini sebetulnya, karena terlalu banyak ormas di sini dan dimungkinkan pendapatnya beda-beda. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam ini menyikapi perbedaan ini? Ya, maka kita diharuskan mengikuti ya pengumuman dari pemerintah. Itu ya. Makanya pemerintah itu kemudian pada akhir bulan Sya'ban dan juga menjelang Idul Fitri ya, itu biasanya mengundang para tokoh-tokoh ormas ya untuk berkumpul menentukan Itsbatul Hilal. Gitu ya, mengumpulkan informasi dari ormas-ormas tersebut yang sudah melakukan ru'yah hilal itu ya, kemudian di situ disepakati. Nah, kesepakatan yang diumumkan oleh pemerintah inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan ya pilihan mana yang harus kita ikuti. Nonton ya. Dan itu juga terjadi di zaman Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah bahkan memerintahkan sifatnya tidak ormas, per orang. Barang siapa ya yang menyaksikan adanya hilal boleh melaporkan kepada beliau ya, asal orang itu adalah seorang yang adil ya, maka beliau akan menetapkan ya hari tersebut ya sebagai awal Ramadan maupun awal Syawal berdasarkan informasi tersebut. Jadi, tapi harus diketahui di sini posisi Rasulullah adalah sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini ya beliau mewakili pemerintahan. Gitu. Jadi nggak boleh ya. Rasulullah sudah menetapkan ya, oh besok ya kita lebaran gitu kan.
Ada yang lain, wah enggak, saya mau nanti lusa saja. Yang satu ingin, itu sebetulnya menyalahi. Jadi ikuti pengumuman pemerintah. Ngaten. Ya. Nah, memang di sini juga ada perdebatan. Ini kalau dalam satu wilayah kan ada pemimpinnya. Ya, kemudian ada wilayah-wilayah dengan pemimpin yang sama. Apakah boleh orang yang berada dalam satu wilayah itu mengikuti ketentuan pada wilayah yang lain? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, kenapa berbeda? Karena ada perbedaan mengenai matla, yaitu tempat atau awal bermunculnya bulan itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau sudah ada yang mengetahui hilal di satu tempat di dunia ini, maka yang lainnya harus mengikuti. Ada yang menyatakan tidak, harus disesuaikan dengan matla masing-masing. Jadi kebijakan itu, penetapan itu, ya, dilimpahkan kepada otoritas di wilayah masing-masing. Karena matlaknya berbeda. Ada perbedaan waktu di antara satu wilayah dengan waktu yang lainnya. Di Indonesia aja terbagi menjadi 3 aja. Ada waktu timur, waktu barat, ada waktu tengah aja. Nah, itu udah terpaut berapa jam. Kalau kalian nanti ke Saudi, ke Sudan sana, maka kalian akan ini seperti berjalan mundur. Ya, saat ini kita jam 12, di sana baru jam 7. Nah, belum sholat juga di sana. Makanya ada yang berpendapat kalau yang mereka yang berada di timur paling jauh gitu kan, kok sudah melihat hilal dulu gitu kan, maka yang paling di barat harus mengikuti ketentuan tersebut seperti itu. Tapi yang enggak, susah juga. Maka yang paling bijak udah berikan otoritas penetapan awal dan akhir bulan itu kepada siapa? Kepada pemerintah di wilayah masing-masing. Ngaten. Saya juga nggak sependapat kalau misalkan Menteri Agama mengatakan demi menjaga silaturahim, demi menjaga nilai demokrasi dan sebagainya, dipersilahkan kepada ormas-ormas untuk menentukan ya awal bulan Syawal masing-masing. Saya tidak setuju. Jadi dalam hal ini pemerintah harus tegas, ya, dan ketetapan itu yang menjadi fatwa yang mengikat bagi masyarakat yang ada di wilayahnya. Oke, ngoten. Terus pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan tahlilan sendiri-sendiri atau jamaah. Ya. Monggo, ada yang mau memberikan jawaban, Mas Yogi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab, Ustaz. Oh, iya. Kalau merujuk pada tahlil dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah karya Sahab, itu pengertian masuk pada pengertian tahlil menurut istilah yaitu bersama-sama mengucapkan tahlil dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, kalimat thayyibah dan berdoa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahlil adalah bersama-sama melakukan doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tahlilan ini bisa dilaksanakan di rumah-rumah, mushola, atau majelis-majelis dengan harapan semoga diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah. Mungkin itu saja, Ustaz. Oh, ya udah. Berarti melihatnya ini dari pengertiannya ya. Ya, pengertiannya di situ memang menunjukkan bahwa pelaksanaan ini dilaksanakan secara jamaah. Oke, ya. Ya, tapi kalau sendiri nggak boleh, Mak? Ya boleh, Ustaz. Boleh. Kalau sendiri, kalau merujuk kepada
tahlil menurut bahasa, yaitu kan artinya membaca la ilaha illallah. Iya. Ya. Oke, jadi ya boleh sendiri, ya boleh berjamaah. Tapi dianjurkan ya secara berjamaah. Kenapa? Ya fadilah jamaah kita tahu lah ya. Sholat wajib, sholat fardu wajib ya. Boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Tapi agama kita menganjurkan agar pelaksanaan secara berjamaah karena ada fadilahnya. Begitu juga dengan tahlilan ya. Walaupun tinjauan hukumnya tadi kan yang satu hanya sekedar boleh, mustahab, yang satu wajib gitu kan. Tapi pelaksanaannya ya tentu ya berjamaah lebih baik. Ya, apa dasar hukumnya? Ya kita bisa mengutip hadis Rasulullah misalnya menyatakan majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallaha ta'ala illa haffathum al-malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazala alaihim apa itu? Nah, saya agak lupa ya. Jadi Rasulullah ajarkan bahwa tidaklah satu kaum ya, satu komunitas itu berkumpul untuk berzikir pada Allah. Pemahaman zikir ini bisa banyak ya. Majlis ta'lim bisa, majlis zikir bisa, majlis sholawat bisa. Yang penting di situ ada satu momen di mana kita itu taqarrub ilallah, mengingat Allah. Baca Quran bareng-bareng bisa. Tahlilan apalagi, ada Qur'annya, ada kalimat thayyibatnya yang dipanjatkan, ada doa di situ. Maka itu malah dijanjikan dalam hadis itu ghasyatuhum hafathumul malaikat, akan dinaungi oleh malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat dan juga ketenangan. Nah, maka menjadi lebih baik kalau sesuatu yang mubah ini, yang mustahab ini bisa dilakukan secara berjamaah. Jadi ngoten. Mbak Pramudita aja tadi yang bertanya. Iya, Ustaz. Ya. Iya, monggo. Ya. Ya, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya? Oke, Ustaz. Oke, silakan Mbak Mas Shoki untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan terima kasih pada rekan-rekan yang kelompok ini yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik. Dan dari apa yang disampaikan tadi ya, beberapa hal yang mungkin bisa kita garis bawahi. Yang pertama terkait dengan penetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal, ada dua metode yang digunakan untuk untuk penetapan tersebut. Ada yang disebut dengan metode ru'yah, ada yang disebut dengan metode hisab ya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini ya, ru'yah maupun hisab ya, kedua-duanya ada hadisnya ya. Tapi untuk yang hisab ya tidak boleh dijadikan patokan mutlak. Jadi kalau kita sudah ada kalender, sudah ditentukan dari awal tahun ya, awal Ramadannya itu jatuh di tanggal sekian ya, bulan sekian, kemudian ya seperti itu gitu kan. Ini nggak boleh dijadikan patokan secara mutlak, tapi harus dikonfirmasi lagi dengan ru'yah ya. Itu dengan ru'yah. Makanya ada penggalan hadisnya di akhir
asyahru tis'un wa ishruna yauman, ya. Terus ada pengenai fa in humma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30 yauman. Nah, di situ perlunya kemudian kita harus mengkonfirmasi kebenaran ya, daripada hisab yang itu merupakan perkiraan ya dari para ilmuwan gitu kan, dengan metodologi ru'yah itu. Terus yang kedua berkaitan dengan zakat ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, maka dalam pembayaran zakatnya bisa menggunakan dua metode. Ada yaitu metode dikeluarkan dalam bentuk barang ya. Yang kedua bisa berupa uang tunai ya. Ya gitu. Artinya bisa berupa nilai harga, bisa berupa barang. Ada perbedaan pendapat di sini. Nah, kita tinggal lihat untuk konteks saat ini mana yang kita gunakan ya. Kalau di berbagai negara ya sekarang ini sudah bergeser menggunakan manajemen zakatnya menggunakan tunai gitu ya, baik saat mengambilnya ya jibayah maupun saat pendistribusiannya ya, sekarang itu menggunakan tunai ya. Terus kemudian berkaitan dengan tahlil ziarah dan sebagainya tadi, kita melihat bahwa hukum asal dari pelaksanaan ini adalah mustahab ya. Yang itu lihat konteksnya nanti. Kalau memang dalam kondisi normal saja ya, monggo silahkan dilaksanakan. Bagi yang tidak mau ya enggak apa-apa. Yang masalah itu kemudian kalau ada yang suka mengklaim-klaim ya bahwa ini haram gitu kan, sehingga itu bisa memicu pertentangan atau perpecahan di antara umat itu sendiri ya. Saya kira itu ya. Terima kasih pada semuanya yang sudah hadir dan berkontribusi dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.